Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Pratman, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1.h Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, tentu kita pernah mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kita juga pernah mendengar istilah student center. Student center sejatinya merupakan filosofi pendidikan yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasar. Pendidik diibaratkan petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan memberi hama yang akan mengganggu tumbuhan tanaman tersebut. Namun tidak dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan Ingarso Sumpurodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi yang meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba kepada murid? Pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup ajas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai kodratnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Tujuan dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah murid, dan murid. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid antara lain: 1. Melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau ujian saja, tetapi juga afektif seperti sikap sosial dan spiritual atau budi pekerti, dan psikomotor atau keterampilan olahraganya. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. 3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. 4. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial, kultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang, sosial, ekonomi, kultural, serta kemampuan berpikir murid.
Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan kelas saya, antara lain dengan cara 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan penugasan atau proyek dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasan sesuai minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuan sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajaran. Demikian hasil pemikiran saya terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.